Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin yang mulia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Rawal Imam At-Tirmidzi. Rawa Al-Imam At-Tirmidzi Wat-Darimi Wat-Tabrani wa Ibnu Hibban bisanadihim an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ad-Darimi, oleh Imam At-Tabrani, dan oleh Imam Ibnu Hibban. Bisa ditakhrij selanjutnya, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, hadis ini bisa kita dapatkan di Fiqhus Sunnah atau bisa didapatkan di Riyadhus Shalihin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Terus siapa lagi tadi? Ad-Darimi, terus At-Tabrani, terus Ibnu Hibban. Para ahli-ahli hadis. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemarin sudah kita sempat bahas Umar, tidak Amr, karena tulisnya adalah Ain Mim Ra, Umar. Kalau Umar nanti lanjutannya Ibnul Khattab. Suatu saat kita akan temukan hadis yang diriwayatkan oleh yang tulisannya Ain Mim Ra Wawu. Kalau ini bacanya Amr Ibnul As. Lah hadis ini ketulisnya Ain Mim Ra, berarti Umar. Yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala. Idza, apa itu idza? Apabila, jika, ro'a melihat, jika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat. Apa yang dilihat? Al-hilala, hilal. Apa itu hilal? Apa hilal? Bulan sabit. Makanya palang merah itu kalau di bahasa Arab kan apa itu? Palang merah untuk kesehatan ya? Hilal ahmar namanya. Hilal ahmar. Apabila beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hilal.
Qala, beliau membaca doa. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina. Ini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali melihat hilal atau setiap kali memasuki bulan baru. Karena kepentingannya hilal di sini maksudnya adalah hilal, terbitnya hilal yang menunjukkan kita ini memasuki bulan baru Hijriyah. Makanya untuk menetapkan bahwa ini sudah masuk bulan Hijriyah adalah dengan terlihatnya hilal. Makanya bagusnya mestinya untuk menentukan bulan baru, bulan sudah masuk atau tidak, melihat dulu hilalnya. Jangan belum sudah ditentukan, bagusnya jangan. Biar muncul dulu baru diumumkan. Lah kalau baru ancang-ancang boleh, diperkirakan bulan Ramadan jatuh ini boleh, ancang-ancang. Persisnya melihat dulu. Lah kalau sudah kelihatan baru baca doa ini. Itu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita juga begitu ya. Bulan Ramadan nanti kalau sudah memasuki bulan Ramadan, ini diamalkan ya. Iya, harus ngikuti jejak Rasulullah. Kalau Ramadan yang dulu sudah ya, Ramadan kita sebelumnya sudah ngamalkan ini ya, sunnah ini ya. Ramadan sebelumnya lagi pada kemana? Ini harus sunnah seperti ini harus kita yang hidupkan. Sebab kalau nggak dihidupkan nanti terus punah habis hilang. Pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah nggak peduli lagi terhadap sunnah yang diajarkan. Padahal mestinya kayak ini itu tidak hanya nembak Ramadan aja, mestinya lah. Cuma bagaimanapun kita ini kesadaran beragamanya kalau di bulan Ramadan lebih muncak sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu sangat ada baiknya kalau sunnah ini kita mulai di Ramadan nanti, biar nanti Syawalnya juga kena lagi, Dzulqa'dahnya juga ya, Dzulhijjahnya juga ya. Biar ini juga menunjukkan pelajaran biar umat Islam ini pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini peduli terhadap bulan-bulan Qamariyah. Kalau nggak begitu kita ini hilang juga di petanya, ya benar. Karena kita ini kalau tidak ada keuntungan duniawinya itu kadang-kadang disepelekan. Nggak peduli lagi Muharram, nggak peduli lagi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, urut-urutannya juga enggak. Tapi kalau sudah Januari, Februari, karena kalau sudah Januari, Februari ada keuntungan duniawinya, gajian, ini, ya benar, bayar listrik, bayar cicilan. Kalau urusan duniawi ada peduli, tapi kalau urusan ini. Makanya Qamariyah agar kita nyampe lagi. Karena keuntungannya ada, termasuk adalah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita lihat doanya tadi itu. Nah, sambil dihafalkan nanti, biar nanti ketika masuki bulan baru tidak repot-repot nyari fotokopi.
waduh kemarin fotokopinya mana ya, enggak usah gitu. Jadi setiap langsung set ya. Kayak kemarin ya, setiap naik kendaraan langsung set aja. Tidak mau nyetater nyari fotokopian kemarin, doanya Safar mana ya, enggak usah begitu. Nah, ini langsung di sini. Ngeh kesadarannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tentunya doa-doa seperti ini tidak hanya dibunyikan aja, tapi kesadarannya juga harus ya. Lihat bulan, Allahu Akbar. Yang Maha Besar adalah Allah. Bulan kecil, walaupun gedenya seperti itu, dinilainya kecil. Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah ini pelajaran di belakangnya banyak ini. Kesadaran kita bahwa jagat raya yang gedenya itu masih kecil juga. Bulan itu seberapanya jagat raya? Bulan itu? Oh, sampai ke sana juga. Karena bulan itu hitungannya kalau dalam petanya matahari dikelilingi planet, kan gitu ya dulu ya. Apa yang kelilingi matahari apa aja itu? Ini pada sekolah apa enggak dulunya? Dulu waktu pelajaran IPA ada galaksi matahari, kelilingi planet-planet, Merkurius, Venus, Bumi dan sebagainya. Bumi yang kita tinggali ini, yang sudah bagi manusia segedenya ini, itu kalau digambar aja segitunya planet-planet yang lain, ya benar? Padahal dikatakan ilmuwan galaksi itu tidak hanya galaksi matahari, di luar sana banyak lagi. Itu kalau menggambarkan jagat, Lah kita orang Islam walaupun jagat begitu ya, Allahu Akbar, betapa maha besarnya Allah. Bulan kecil, jagat raya yang gede tadi itu. Termasuk kalau kita tarik ke sini lagi, kalau sudah ikrarnya Allahu Akbar, maka setiap panggilannya harus didatangi. Kayak subuh kali ini, ketika Allah, orang mukmin lah ya, tidak nyambunyikan aja Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka yang lain-lain jadi kecil. Bantal harus jadi kecil ini, ya benar. Selimut kecil, kasur kecil, istri kecil. Yang kecil-kecil ini ditinggal-tinggal dulu. Untuk apa? Untuk mendatangi yang maha besar. Istri tinggal dulu untuk mendatangi azan. Tapi harus hati-hati juga. Istri ditinggal jangan sampai untuk mendatangi yang satunya lagi. Jangan ini. Ditinggal sementara untuk memenuhi panggilan Allahu Akbar. Kecil-kecil. Hanya harus begitu. Mudah yang Allah. Doa selanjutnya yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ahillahu, Allahumma ya Allah, ahillahu, mohon engkau hilalkan dia. Apa maksudnya dia di sini? Apa maksudnya dia? Bulan. Mohon engkau terbitkan bulan ya Allah. Karena yang bisa menerbitkan dan tidaknya itu adalah Allah Ta'ala. Kita bisanya minta kepada Allah, semoga bulan masih terbit ya Allah. Kalau bulan sudah enggak terbit lagi, apa jadinya? Kiamat. Oh. Maka ya Allah, mohon engkau hilalkan dia.
Makanya saya tulis di situ lam ta'til qiyamatu atau lam takum, belum tiba kiamat, bulan masih terbit. Allahumma ahillahu alaina, terhadap kami-kami, pada kami-kami. Sama juga ini. Alaina itu sangat penting juga. Sebab bisa jadi bulannya masih terbit, kitanya sudah enggak terbit lagi. Bisa jadi ya. Ya makanya Allahumma ahillahu alaina. Semoga engkau terbitkan bulan itu pada kami-kami. Karena kita sadar bisa jadi bulannya masih terbit, kitanya sudah enggak terbit lagi. Nah kalau urusan ini enggak peduli, yang muda bisa lagi enggak terbit, namanya umur, ajal, ya mana? Yang Pak Ketua MPR aja kalau sudah enggak terbit ya udah, ya mana? Pak Ketua MPR. Apalagi kita ini enggak ketua MPR juga bukan, kan itu ya. Bapak ketua apa ini? Iya, ketua RT. Makanya kalau urusan mati, kalau soal mati enggak urusan mau ketua apaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun dia akan mengalami mati. Yang sakti, yang punya jasa apa itu? Jasa marja. Yang punya apa itu? Serep-serep apa? Mati juga. Dan ketika mati itu tidak urusan yang muda yang, karena urusan mati, bayi baru lahir mati sah apa enggak? Pantas apa enggak? Pantas. Banyak yang baru sekolah TK dipanggil oleh Allah juga banyak pantas. Yang masih remaja, yang masih baru punya anak, apalagi yang sudah punya cucu, malah pantas lagi, ya benar. Makanya kalau soal kematian semuanya, makanya sunnah Rasulullah ini harus betul-betul dihidupkan. Allahumma ahillahu alaina. Coba mumpung belum banyak, kita bareng-bareng. Allahumma ahillahu alaina. Tanpa saya tuntun. Ya. Alaina. Makanya kalau soal seperti itu nanti ini udah enggak ada lagi. Ini kan untuk pantas-pantasan aja biar kayak kajian betulan kan gitu ya. Harus ada materinya. Nah ini terusannya doanya, semoga hilal yang engkau terbitkan buat kami-kami ini bil amni, dibarengi dengan rasa aman. Nah, ya. Alam jagat raya, semoga yang engkau hadirkan ini membawa aman ya Allah. Bil amni. Aman dari apa? Oh ini reka-reka ini. Minal balai wal afati wal zilzali war rihis syadidi, macam-macam. Aman dari malapetaka, aman dari bencana, aman dari zilzal. Apa zilzal itu? Gempa. Aman dari angin topan, apalagi tornado. Aman dari apalagi banjir, macam-macam. Apalagi kaitannya untuk Ramadan nanti itu, kita bisa bayangin pas lagi enak-enaknya tarawih dapat 3 rakaat, angin langsung wet kencengan, gelondang. Terus gimana ini kita sholatnya? Khusyuk apa enggak ini?
Pas lagi nyimak, wah jangankan kita makmumnya, imamnya aja kalang kabut ini. Bet. Kadang iman kita itu walaupun cuacanya bagus, kalau imamnya enggak rukuk itu juga kalang kabut juga kadang. Ya benar Pak. Zilzal juga ini. Waduh, gempa ya. Enggak rukuk. Tapi kalau udah rukuk, alhamdulillah. Makanya kita agak tahu diri nih. Allah, semoga kami ketika tarawih itu sangat menikmati. Di antaranya adalah suasana eksternal itu sangat mendukung. Makanya kami doa bil amni, rasa aman. Pas tarawih terus langsung gempa, wah sembayangan gini ya. Wah, tidak ini aja namanya aman. Semoga motor yang saya parkir aman-aman aja, saya tinggal jamaah ya Allah. Oh gitu, sampai gitu. Cuma jangan sampai kita ngeledek doa. Mentang-mentang habis baca doa ini motornya enggak digembok. Oh, ini kan udah dijaga Allah Ta'ala. Oh, dapat juga ini. Dinasehati baik-baik, dilonjai namanya itu. Enggak. Tetap doa ini memerintahkan kita agar ikhtiar manusiawi dijalankan. Di parkir yang benar, udah dikasih tanda parkir motor, kasih tanda lagi gembok double. Ya mana? Apa ya? Kunci ganda. Lah bagi kita sudah dikunci ganda, sudah diparkir yang benar, doa juga. Sudah digembok ganda, sudah doa, kok tetap hilang? Kok tetap hilang? Orang mukmin enggak kurang akal. Kembalikan kepada Allah musibah. Apakah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atau Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Orang mukmin, ya Allah, berikan pahala dari kejadian musibah ini, karena saya sudah lakukan ikhtiar. Kok tetap? Karena ini adalah milik Allah. Makanya doanya lagi wakhluf, mohon engkau gantikan. Nah, itu. Makanya ini menjadi pelajaran. Bapak-bapak yang bawa mobil juga begitu. Harus diparkir yang betul. Di dalamnya kalau ada laptop dan sebagainya jangan sampai diperlihatkan, mencolok. Ini banyak kejadian. Orangnya asik Jumatan, mobilnya dipecah kacanya, laptopnya ke bawah. Makanya kayak gitu-gitu jangan sampai ngundang bil amni. Wah, nanti kalau dijelaskan sama berantat banyak itu. Tidak hanya kendaraan aja. Semoga sandal yang saya tinggal untuk jamaah aman-aman aja ya Allah. Oh, itu sampai begitu juga. Lah kalau sudah ditaruh benar, sudah doa, kok ketuker, yes, itu aja. Jangan sampai ngumpat-ngumpat, nyalahin imamnya. Ustadz, sholatnya kelamaan sih, jadi sandal saya hilang. Oh, ada apa urusannya kan gitu ya? DKM-nya disuruh ganti. Masjidnya masih kekurangan dana, malah suruh ganti sandalnya, repot juga. Makanya kalau ke masjid ya dihitung-hitung, nggak usah wih-wihan, yang biasa, yang penting bersih, suci. Tapi kalau untuk mensyukuri anugerah Allah, misalnya sandalnya bagus, kalau kepengen nggak hilang, yes, sangu gembok juga. Nah, biar sandalnya digembok biar aman, ya gitu. Habis suruh pakai yang biasa-biasa nggak mau, harus digembok juga. Oh, ini bil amni. Tapi tetap harus ikhtiar tadi, usaha manusiawi harus diperhatikan. Semoga rumah yang saya tinggal aman ya Allah. Kulkas yang ada di rumah aman, saya tinggal tarawih.
bahkan nyambung tadarusan aman. Wah, kalau dilanjutkan, istri yang saya tinggal aman, ya Allah. Saya tadarusan di masjid, dia tadarusan di rumah. Oh, aman, ya benar. Allahumma ahillahu alaina. Dibarengin dengan apa tadi? Bil amni. Lagi, Allahumma ahillahu alaina bil amni. Ini baru aman-aman dari ancaman fisik. Aman dari ini juga ya. Kadang fitnah di masjid itu ada. Sama-sama jamaah, karena khilafiyah sedikit jadi nggak aman, ya benar. Ada juga nanti di beberapa nggak aman. Gara-gara fatihahnya, bismillahnya, kadang kenceng, kadang enggak. Semoga yang gitu-gitu aman-aman aja, aman sentosa, sama-sama cari ridho Allah, enak. Enggak perlu diancam imamnya. Awas kalau bismillahnya enggak kenceng, enggak saya amini. Wah, enggak usah begitu. Yang lain juga bilang, oh, awas kalau nanti bismillahnya kenceng, enggak sudi. Oh, enggak usah, aman aja. Sama-sama berjamaah. Makanya saya tulis di sini, wasariqati wal udwani wal ghilli, aman dari rasa dengki, aman dari rasa dengki, nyesek. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, mohon jangan Engkau jadikan di dalam hati-hati kami ini rasa dengki, rasa enggak seneng, rasa nyesek terhadap saudara-saudaranya. Makanya kalau ke masjid berjamaah, tutur sapanya, apa namanya? Nyahaya. Biar ke masjid itu dapat fadilah banyak. Biar ke masjid itu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang banyak. Tidak hanya ngejar jamaahnya aja, ngejar untuk silaturahminya. Oh, ketemu, assalamualaikum. Sunnah apa enggak itu? Setelah assalamualaikum gini juga. Sunnah apa enggak ini? Rontok. Dosa. Jangan ke masjid itu masang gini kayak kuda. Butuhnya sholat ya sholat, kiri kanan nggak tahu, nggak kenal satu yang satu. Loh, katanya keluarganya, katanya saudaranya, nggak kenal, nggak negur, apa juga. Makanya ini bil amni. Yang kedua, wal imani, dan mohon Engkau berikan keteguhan iman. Ketika Engkau berikan kesempatan panjang umur, hilal muncul, kami juga masih terbit. Semoga terbit yang Engkau berikan ini, terbit maksudnya masih kesempatan ini, Engkau berikan wal imani, keteguhan iman. Sebab nanti rugi juga, cuacanya sudah bagus, enggak hujan deras, enggak ada angin, bahkan gerimis pun juga enggak. Tapi kalau tidak diberikan kekuatan iman, enggak nyampe masjid. Ya benar. Tapi kalau agak dibalik sedikit, walaupun tidak bil amni, tidak aman-aman amat, tapi kalau diberikan keteguhan iman, nyampe masjid. Gerimis-gerimis sedikit nggak apa-apa, wong ada payung, ya benar. Sangat mensyukuri. Wong orang-orang tua kita dulu nggak ada payung aja nggak kurang akal, ya benar. Gimana kalau nggak ada payung, ada hujan, mau jamaah,
daun pisang. Nggak ada rotan, nggak ada rotan. Nah, jadi ya itu, jangan mentang-mentang. Waduh, gara-gara BBM naik terus nggak jamaah. Wah, jadi jamaah itu maunya harus naik mobil. Enggak, ngirit katanya, ngimat ya. Lah kalau bensin habis gara-gara untuk jamaah, diganti Allah, itu modelnya. Tapi kalau kepengen hemat banyak, ya udah nggak pakai mobil, nggak apa-apa, jalan sehat. Sudah hemat sehat, enak apa enggak? Ganti akhiratnya ada. Masih percaya akhirat kan? Makanya harus gitu. Makanya ini kalau saya tulis wal iman, sebab dengan iman itu bisa mendorong orang untuk berbuat kebajikan. Bil yakin, iman itu apa? Yakin dan tekad. Bil yakini wal i'tiqadi yujlibul khairat. Gara-gara iman itulah orang bersusah payah untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah ini kita-kita alhamdulillah nih, hidayah yang diberikan Allah Ta'ala. Kok mau-maunya jamaah subuh? Kenapa ini? Iman, yakin dan percaya dia bahwa jerih payahnya subuhan ini akan ada balas dari Allah Ta'ala. Bahkan dia ketika waktunya masih, misalnya waktunya masih, sholat qobliyah dulu. Iya benar. Kenapa dilakukan qobliyah? Kok tidak rebahan aja, nunggu imam, nunggu qomat? Karena dia yakin bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Dan Rasulullah nggak pernah bohong. Karena dia yakin itu, maka dia tungguin itu. Maka datangnya hampir sebelum qomat, biar untuk ngejar. Jumatan juga begitu. Kenapa orang khutbah belum naik sudah pada ngantri, sudah pada, karena kepengen mendapatkan fadilah-fadilah yang ada. Termasuk nanti di Ramadan, karena kebajikan-kebajikan itu banyak, hampir dari kebajikan yang satu pindah ke yang lain, setelah ini kelar pindah yang lain, ya benar? Pas Ramadan nanti, coba kalau dipikir-pikir, kok mau-maunya orang lapar-laparan begitu, ya benar? Dia mau-mau aja karena dia yakin bahwa laparnya itu akan dibalas Allah. Akan begitu nanti. Makanya dengan yakin itu, dia nggak main-main ketika puasa, nggak pura-pura. Ketika di rumah masih ada jajan banyak, dilihat jam 9, waduh ini kok udah mulai ini. Nyerang jajanan yang masih banyak itu, sisa sahurnya, wah ditengok lagi jam 10, wah langsung timbat. Nanti terus jamaah zuhur pura-pura lemes gitu. Kelihatan orang maupun tidak nggak berani. Kenapa? Iman. Tidak hanya masalah puasa saja, masalah wudhu juga begitu. Wudhu ketika masih sepi, nggak ada orang, tengok-tengok, terus kemudian ini males mingkes gini ya, terus langsung dibasahin gini aja, terus ke masjid biar kelihatan basah. Enggak, karena iman, tengok maupun enggak, harus susah atau tidak, harus nyampe, ya benar? Iman. Muka juga begitu, harus dibasuh. Jangan lihat marbot tidak ada, imamnya juga nggak ada, terus cuma ditutuli gini aja, kayak orang ngecat. Jangan. Biar nanti ketika masuk masjid kelihatan udah basah. Enggak. Iman.
Wah, membicarakan iman itu banyak sekali. Sudah mau maghrib, tinggal 4 menit, jajan sudah tersedia, ada kolak, ada dawet dan sebagainya. Dia nggak berani juga itu, cuma dilirik aja, ya benar. Padahal kalau dipikir-pikir kolak dia, ya benar. Dawet juga dawet dia. Tapi kenapa nggak berani duluin iman? Beberapa menit aja, kalau belum waktunya jadikan nggak sah. Makanya mestinya orang mukmin begitu. Tidaknya ini aja, berentet ke duit juga. Duit kalau tidak, duitnya jangan diambil. Termasuk duit negara, iman. Jangan gara-gara nggak ada CCTV, jangan sampai gara-gara KPK lengah. Nah, jangan. KPK anggotanya berapa? KPK itu cuma terbatas orangnya. Untuk ngawasi orang suwek gini ini ya susah. Yang bisa ngawasi adalah iman. Kalau memang tidak haknya, jangan sampai diambil. Bapak-bapak atasan juga mohon begitu. Jangan sampai BBM dinaikkan tapi tetap kurang aja anggarannya. Capek kita ini. BBM udah dinaikkan, anggarannya masih kurang aja. Kemana ini kok masih kurang? Oh itu. Katanya krisis, di rumahnya kulkas gede-gedean. Nah ini deh, tapnya tipis tapi lebar. Oh ini kan repot juga. Maka kalau seandainya bagus itu, ketika negaranya krisis, yang atasan-atasan ini nyontoin yang sederhana-sederhana. Oh bagus ini. Jadi, Pak Menteri rumahnya nggak keramikan. Wah gini, ya benar. Oh ini. Pak Menteri HP-nya tahun 90-an. Oh ini juga. Pak Menteri mobilnya cuma Cherry apa itu? Motor brondol. Wah ini asik sekali. Pak Menteri ngojek. Wah bagus sekali. Biar nanti itu anggaran negara nggak kurang, biar berkah juga. Maka kalau seandainya nggak usah dinaikkan, semoga cukup. Apalagi kalau sudah cukup digratisin, wah ini enak sekali. BBM gratis gitu kapan ya? Wah ini harus gitu. Harus gitu. Karena Allah sudah ngasih anugerah banyak, nyumber terus. Malah soal BBM banyak nanti. Makanya ini nanti di Ramadan itu banyak kebajikan-kebajikan. Kalau imannya nggak kuat, ya lewat-lewat gitu aja. Quran nggak khatam, Tarawih juga tidak komplit, puasa ada yang bolong. Sayang. Bil amni wal imani. Yang ketiga, wassalamati, dan selamat dari penyakit. Bahasa Arabnya begitu, makanya bisa diterjemahkan wassalamati, dan sehat wal afiat. Karena tadi doanya, walaupun cuacanya bagus-bagus, sudah enak. Apalagi di Masjid Darussalam, AC-nya aja seger gini. Ini kan cuaca seger ya. Sangat nikmat, nyaman untuk ibadah. Imannya lagi ningkat-ningkatnya. Tapi kalau tidak wassalamati juga nggak puas ibadahnya. AC-nya sudah nyala, pengen ngatamin Qur'annya tinggi, tapi giginya cekot-cekot. Khatam apa enggak itu? Oh itu nanti. Walaupun sudah kehitung, menurut hitungan hisab sudah, karena dia sudah ada tekad kepengen ikrar khatamkan Quran. Berhubung ada ganjalan cekot-cekotan itu nggak khatam. Tapi orang mukmin kepuasan beda.
Wah, kalau ini seandainya enggak cekot-cekot gitu ya bisa khatam 2 kali gitu nih. Tapi jangan sampai, waduh ini kalau puasa enggak lapar gitu ya bisa. Wah, ya namanya puasa ya lapar. Jangan sampai tekadnya begitu. Wah, ini kalau puasa enggak lapar gitu ya bisa nyapu masjid, bisa ngelap-ngelap kaca. Kadang manusia begitu. Lah seandainya dia enggak dikasih lapar, misalnya kenyang-kenyang, enggak bakalan nyapu. Ngelonjak orang mukmin. Orang manusia bukan orang mukmin ya. Tadi tekadnya, wah ini kalau enggak lemes gitu ya bisa jamaah. Kalau enggak lapar. Ketika betul-betul doa ini dikabulkan oleh Allah, kenyang, lupa jamaah. Wah ini kalau punya mobil gitu ya hujan-hujan tetap jamaah saya. Oh gitu ya. Wah ini kalau cicilan sudah kelar gitu ya 5 waktu saya jaga, berhubung belum lunas makanya saya pontang-panting cari rezeki kayak begini. Ketika sudah lunas, waduh rumah kok enak begini ya, Allahu Akbar, wah kok enak gini ya gitu. Oh paham. Gayanya tekadnya dulu begitu. Nah, bil amni wal imani wassalamati. Yang berikutnya wal islami, dan diberikan tetap Islam, tidak pernah terlintas murtad dan yang mengancam Islamnya. Walaupun enggak murtad amat, syirik itu juga merugikan ibadah-ibadahnya. Nah kalau murtad ya lebur semuanya. Tapi kalau syirik tergantung syiriknya. Tapi seringan-ringannya syirik akan menggugurkan ibadah dan amal baiknya. Rasulullah memberikan gambaran di antara fenomena syirik itu banyak, tapi Rasulullah memunculkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata arrafan fasaddaqahu bima yakun fala tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi perdukunan ini adalah fenomena syirik dan syirik-syirik yang lain tentunya, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Hanya lah kayak begini nggak usah diteruskan 40 hari itu semuanya maghrib, isya, subuh gitu ya enggak. Saya ini menggambarkan betapa resikonya syirik. Kita tarawih itu berapa hari itu? Tarawih itu berapa hari? 30. Kalau komplit ya, kalau komplit. Kadang ada undangan buka puasa itu berlarut-larut toh, ya benar. Kalau komplit itu gugur. Siapa yang rugi? Kita. Maka kita doanya tadi, semoga jerih payahnya untuk ibadah utuh balasannya ya Allah. Tidak lain asyrakta la yahbatonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja kamu berbuat syirik maka lenyaplah amal kebaikan, sehingga nanti hitungan akhiratnya wala takunanna minal khasirin, maka kamu sungguh menjadi golongan-golongan orang yang rugi. Sudah capek-capek hitungannya tidak ada. Rugi apa enggak? Makanya kalau konsultasi itu konsultasi ke yang ahli ibadah. Pengen dapat rezeki yang halal, sholat duha, takwa yang benar-benar. Karena rezeki tidak hanya duit aja. Jangan sampai pengen rezeki banyak ke eyang, nggak usah. Nyari pesugihan, nggak usah. Sering jamaah subuh tapi kepesugihan juga, sayang. Ditelateni tiap subuhnya tapi digugurkan juga dengan syiriknya. Makanya ini jangan sampai. Wal islami. Dan selanjutnya yang terakhir adalah wat taufiqi,
dan semoga engkau barengi dengan taufik. Apa itu taufik? Apa itu taufik? Orang segini ini pada bengong-bengong semuanya. Taufik itu apaan? Biasanya segala puji bagi Allah yang telah memberikan. Sebelum ngumumin kas masjid itu biasanya, ya benar, ngumumin khutbah. Kadang kita itu kayak bilang begitu itu cuma pantes-pantesan sih kadang, nggak betul-betul anu, ya benar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Biasanya kayak gini itu tuh pantes-pantesan. Masa di masjid nggak ada Arab-Arabnya, kadang begitu. Ya, kita ketika diajar ini harus tahu ini apa ya maksudnya. Sama juga ketika sudah selesai terus pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan fasih gitu ya. Tapi gini isininya tadi itu enggak saya ngapain tadi, jangan. Ya harus bersyukur pada Allah, nikmatnya begitu banyak termasuk taufik. Taufik, hidayah dan inayahnya. Ada begitu biasanya ya. Cuma itu bolak-balik pantes-pantesan nih repot juga. Waladhdallin. Pantasnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau diem-dieman aja kan enggak pantas ya. Pantasnya apa ini? Amin. Aminnya untuk pantas-pantesan jangan. Aminnya semoga engkau kabulkan ya Allah. Apa yang minta dikabulkan tadi? Doa tadi. Kan imamnya doain, baca doa tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan-jalan yang benar, yang lurus. Maka ditunggu kapan kelarnya iman. Setelah kelar, amin. Nah gitu, jangan pantas-pantesan. Tidaknya itu aja, banyak soal pantas-pantesan ini. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah. Pantas-pantesan. Ya mana ya? Enggak tulus ini. Ya benar. Apa zikir gini nih apa? Pantas-pantesan agar ini. Kalau sungguh-sungguh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak tik. Orangnya gini-gini ya pantas-pantesan itu namanya. Jangan. Harus berusaha apa yang diucapkan, apa yang diinginkan. Taufik adalah kekuatan lahir batin. Untuk apa kekuatan lahir batin ini diminta kepada Allah? Lima tuhibbu wa tardo. 5 untuk menjalankan apa-apa, amalan-amalan. Tuhibbu yang engkau cintai, wa tardo dan amalan yang engkau ridho. Semoga setiap amalan yang engkau cintai dan engkau ridho, kami ini kuat-kuat aja ya Allah. Diajak tadarusan, taufik kuat aja. Tidak baru buka udah ngucek aja. Baru buka Qur'annya udah diucek-ucek. Nah ini nggak dapat taufik kalau ini, ya benar. Yang lebih nggak dapat taufik itu misalnya sudah ngambil Quran dibalikin lagi nggak jadi, nggak taufik. Atau dapat taufik sedikit baru baca satu ayat udah pedes, tutup lagi, ganti HP-nya diceret begini, nggak pegel-pegel juga dia. HP diturunkan, diataskan. HP sekarang kan begitu ya, bapak-bapak HP-nya begitu, ceret gini, kurang lebar diginikin. Saya kalau ngelirik itu enak sekali kalau punya HP begitu ya. Ketika kegedean ciutin begini ya. Loh kalau ini kok nggak pedes-pedes, kalau ini kok pedes sudah. Kalau HP diruntut, urut, telaten gitu. Baca Quran baru 1 halaman udah ngitung. Ini, ini repot juga ini. Ini jusnya kapan ini pindah jus? Repot juga. Karena nggak ada yang nyimak, ustadznya nggak nyimak, pura-pura loncat
halaman terakhir, juz terakhir. Wah, biar besok laporannya khatam Quran. Nggak taufik itu namanya. Dulu waktu kecil, namanya anak kecil nggak punya taufik. Imamnya sholat raweh nunggu hampir salamnya. Kalau nunggu dari takbir kan agak lama ya. Udah takbir biarin aja. Sampai rakaat terakhir sudah mau salam, Allahu Akbar. Terus nyusul kan? Kalau nyusul kan kita udah lincah ini. Nah, terus balas dua, terus nanti nyusul yang ke berikutnya. Jangan begitu, taufik. Makanya ketika diajak kebaikan-kebaikan, la haula wala quwata illa billah. Semoga kuat-kuat aja. Walaupun sudah sepuh-sepuh khatam Quran juga. Ini taufik, ya benar? Walaupun ini sudah agak ada kena asam urat apa-apa itu, dia telateni nyampe masjid, taufik semuanya. Diimami, waduh, ini taufik ini ya taufik, kuat aja dengerin. Tapi kalau tidak diberikan taufik, pindah masjid, ya benar? Oh ini, waduh, Ustaz Hasan nih sampai masak sholat tarawih sampai 45 menit, padahal di sana ada 10 menit. Wah, pindah ya. Kalau nggak ada taufik gitu ya. Makanya kita harus tekad taufik tadi. Wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo. Mudah nih kalau dihafal ya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. 1. Bil amni. 2. Wal imani. 3. Wassalamati. 4. Wal islami. Yang terakhir wat taufiqi. Taufik untuk apa? 5 tuhibbu wa tardo. Taufik untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang dicintai dan yang diridhoi. Yang terakhirnya nanti adalah Rabbuna wa Rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhanmu wahai bulan adalah Allah. Ini sampai di sini dulu. Kita tutup. Atau ada tanya jawab? Cukup Bapak Ibu sekalian? Nah, cukup. Kita ulangi lagi bersama-sama. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo. Rabbuna wa Rabbukallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.